Kembali lagi di Jalan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita bisa membahas huruf Muhammad yang ketiga, yaitu mim. Bukan mim yang pertama ya, mim yang ketiga. Bukan dimustaq dari maniun ya kalau yang ketiga, tapi dimustaq dari mautun, mati. Saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Yang sebelumnya ada, tapi sekarang yang selanjutnya. Episode selanjutnya itu tentang huruf mim yang ketiga. Huruf mim yang ketiga yaitu mim dimustaq dari mautun, mati. Kita itu mati. Al-mautu hakun, mati itu hak buat kita semua makhluk. Semua makhluk itu hak buat mati. Buat panah itu hak buat makhluk, tapi buat Allah itu mustahil. Dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan merasakan kematian. Nah, di sini sebelum kita mati, kita udah mempersiapkan investasi akhirat belum? Apa investasi akhirat? Apa investasinya? Investasi akhirat itu ada 3. Tapi terkadang gini ya, investasi dunia didahului, ditinggikan, ditingkatkan, benar-benar dicari, tapi investasi akhirat gak ada yang minat gitu, jarang gitu. Jarang yang mendahului, bahkan ada yang mengabaikan tentang investasi akhirat. Jadi itu bakal celaka ntar di akhirat. Banyak sekali orang-orang yang mendahului investasi dunia dibandingkan investasi akhirat. Itu maka celaka itu di akhirat. Apa itu investasi akhirat? Idza matabnu adama in qata amaluhu, idza matabnu adama in qata amalu ila min salasin. Upama ibnu Adam sa anak Adam, in qata pegat naon amaluhun, sakabe amal bangsa Adam, ila min salasin, kecuali yang ketiga. Apa itu? Sedaqatin jariyatin, sedaqah jariyah. Sedaqah jariyah itu kalau menurut santri, sedaqatin jariyatin jaroh yajri bil bina nakis, jadi sedekah yang mengalir ke alam kubur. Sedekah itu bukan ada satu, bukan hanya sedekah harta aja. Sedekah itu man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, kalau kamu punya harta silakan sedekahkan harta kamu. Tapi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, kalau kamu tidak punya harta, kamu punya tenaga, sedekahkan tenaga kamu. Waman kana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, kalau kamu tidak punya harta, kalau kamu tidak punya tenaga maksudnya tenaganya udah kurang, udah tua gitu misalnya, tapi kamu punya ilmu, sedekahkan ilmu kamu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu, seperti guru. Tuh, sering sedekahkan ilmu. Itu juga termasuk bapak kita. Orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada 3 ya. Yang satu man waladatka, man jawajaka, man allamaka. Man waladatka, man allamaka, man jawajaka, seperti gitu. Man waladatka apa? Orang tua yang melahirkan kita. Itu namanya man waladatka. Yang kedua man allamaka, orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu termasuk orang tua kita. Yang ketiga man jawajaka, orang tua yang menikahi kita dengan anaknya si orang tua itu. Namanya bapak mertua ya. Ada bapak kandung, bapak guru, sama bapak mertua. Jadi ada 3. Nah, di sini. Jadi tadi kan sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ada 3 tadi disebutin. Yang kedua apa? Investasi akhirat itu. Yang kedua itu wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaatkan, yang dimanfaatkan, seperti kita amalkan, kita bisa baca Quran, kita bisa ngamalkan kepada yang enggak bisa Quran itu.
Yang ketiga itu apa? Huruf investasi ayat itu yang ketiga, wa huwa waladun sholihin, yang pula anak soleh yang sering mendoakan kepada orang tua. Jadi percuma kalau anak soleh tidak pernah mendoakan kepada orang kepada kedua orang tua. Jadi ada kisah ini. Kita ngambil kisah dari kitab Irsyadul Ibad. Menceritakan bahwa ada seorang ulama yang bernama Abi Qolabah. Abi Qolabah itu kan ulama kiai waktu dulu. Abi Qolabah itu mimpi, di dalam impiannya Abi Qolabah itu melewati kuburan. Pas melewati kuburan, Abi Qolabah itu melihat banyak sekali kuburan yang bercahaya, cahaya memantul kemana-mana, pokoknya memantul kemana-mana cahaya, saking terang itu cahaya. Tapi Abi Qolabah melihat kuburan yang sebelahnya, kuburan itu gelap sekali, gelap, tanggal 30-nya itu gelap sekali. Nah di situ Abi Qolabah bertanya kepada si makam, bapak itu yang gelap, ini kenapa ya ini gelap ya? Datang si bapak itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya. Pas di dalam kubur itu, pas di dalam kubur, pas mimpi Abi Qolabah kiai. Ada apa? Ini kenapa Pak? Kok ini makam gelap? Bahkan yang lain kan pada terang, cahaya memantul kemana-mana. Ini kok gelap? Apa belum bayar listrik? Katanya. Oh bukan Pak, gini Pak, katanya. Kiai, saya itu, kata si bapak yang di dalam kubur yang gelap itu ya, Kiai, saya itu kebenaran, saya itu punya anak yang tidak pernah mengirim doa kepada saya, tidak pernah memberikan sedekah buat saya, tidak pernah membacakan yasin buat saya. Itu alasannya Kiai. Jadi kata Kiai Abi Qolabah, oh jadi itu alasannya. Orang mana kamu? Orang sini. Di mana rumahnya? Di sini. Akhirnya disamperin, dicari itu anak itu. Pas kemudian dicari anak itu, ketemu anak itu. Namanya misalkan ya namanya si siapa ya namanya ya? Contohin namanya si Otong. Kamu benar dong anaknya bapak ini yang meninggal itu? Benar dong? Benar katanya. Kamu pernah mengirim doa? Oh saya tidak pernah mengirim doa katanya. Nah sekarang kamu harus mengirim doa, karena kamu juga ada sebaliknya, kita juga harus mengirim doa kepada bapak yang meninggal. Apa hadisnya? Innal hadaya ahya lil amwati adwa istighfar. Sesungguhnya orang yang hidup mengirim hadiah kepada orang yang mati. Itu bukan ngasih handphone. Itu ahli kubur nggak butuh handphone, ahli kubur nggak butuh HP, ahli kubur nggak butuh kotak. Ahli kubur itu butuh doa, bukan butuh kopi pahit. Innal hadaya ahya lil amwati adwa wal istighfaru. Akhirnya pas ketemu si anak bapak itu, malam keduanya Abi Qolabah mimpi lagi. Melewati kuburan lagi, pada terang semuanya. Nah, pas melewati kuburan si bapak itu lagi yang dulunya gelap, sekarang Masya Allah terang, sangat terang, lebih daripada yang lain. Saling sapa, saling tanya, saling silaturahmi itu antara ahli kubur di situ. Banyak punya yang ke situ ahli kubur, saking terangnya. Pas ditanya sama si Abi Qolabah itu, Kiai, Bapak, kok Bapak sekarang terang kuburannya? Alhamdulillah Kiai, sekarang saya udah ada yang ngirim doa. Siapa? Anak saya. Oh katanya. Jadi itu. Jadi meskipun orang tua kalian pada meninggal, itu harus ada kirim doa, harus ada. Jadi buat ini namanya, buat balas lah gitu, balas yang sudah dulu merawat kita, yang sudah dulu mengurus kita, itu harus ada pembalasannya itu. Balas lagi gitu. Dengan apa? Dengan doa. Itu meskipun itu mati, itu sampai kita, ya. Jadi sekian dari saya, ini juga udah malam. Sekian dari saya.
Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena saya itu masih tahap belajar. Dan bila ada kata-kata yang benar, amalkan dengan baik, insya Allah itu jadi ongkos ke surganya Allah. Itu hanya dari Allah, bukan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.